Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feli Valencia akan mempresentasikan tugas hukum bisnis saya. Aspek pajak dalam kegiatan bisnis. Pajak adalah iuran kewajiban yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjukkan secara langsung. 5 unsur pokok dalam definisi pajak. 1. Iuran. 2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. 3. Pajak dapat dipaksakan. 4. Tidak menerima kontra prestasi. 5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintahan. Jenis-jenis pajak dalam bisnis. 1. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. 2. Pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. 3. Pajak pemotongan. Pajak pemotongan adalah suatu pajak pada pembayaran pendapatan yang telah ditentukan khusus. Pajak pemotongan dibayar pada saat pembayaran pendapatan dilakukan atau diterima. 4. Pajak bumi bangunan. Pajak bumi bangunan atau PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12. Gambaran umum tentang pajak PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada seorang atau badan hukum yang memiliki penguasai memperoleh manfaat bangunan dan ataupun mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi. Pajak bumi dan bangunan diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan karena adanya deregulasi, dan terakhir diubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kewenangan RUPS di Direksi dan Dewan Komisaris. Kewenangan yang dimiliki oleh direksi adalah melaksanakan pengurusan PT secara umum serta mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 1 Angka 5 UU PT. Sedangkan kewenangan Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberi nasihat kepada direksi. Pasal 1 Angka 6 UU PT. Kapan pengambilan perusahaan harus mendapatkan persetujuan RUPS? Ketika telah memiliki nilai lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perorangan. Penilaian lebih dari 50% kekayaan bersih ini didasarkan pada nilai buku sesuai dengan neraca yang telah disahkan RUPS. Dilakukan dalam 1 tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur di dalam anggaran dasar perorangan yang dilakukan dalam 1 tahun transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Apa yang dimaksud dengan PT, CV, dan firma? PT adalah badan usaha yang modalnya terbagi atas sero atau saham. Tanggung jawab terhadap kewajiban atau utang bagi perusahaan bagi para pemiliknya hanya terbatas sebesar sero yang dimiliki. CV merupakan perusahaan persekutu yang didirikan berdasarkan saling percaya. Jadi CV merupakan salah satu bentuk usaha yang dipilih para penguasa yang ingin mempunyai kegiatan usaha namun dengan modal minim. Firma atau VA merupakan badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota pendiri. Untuk laba atau keuntungan dibagi kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta sewaktu pendiriannya. Alur pendaftaran PT secara umum. Membuat akta pendirian PT oleh notaris. Selanjutnya akta beserta surat keputusan pengesahan
ini diserahkan kepada pengadilan negeri yang sesuai domisili perusahaan yang akan didirikan. Semua berkas dikirim kepada kantor percetakan negara yang melakukan penerbitan atas tambahan berita negara RI. Pengurusan izin usaha berupa surat izin usaha perdagangan atau SIUP dan tanda daftar perusahaan atau TDP. Menentukan bidang usaha sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI. Harus memiliki surat keterangan domisili usaha atau SKDU. Memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dan sertifikat BPJS Ketenagakerjaan Perusahaan. Lembaga pembiayaan dan berbagai bentuk lembaga. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Macam-macam lembaga pembiayaan. 1. Leasing atau sewa guna usaha. Kegiatan pembiayaan dalam menyediakan barang modal baik secara sewa guna usaha dan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna sewa selama jangka waktu tertentu. Pembiayaan konsumen. Kegiatan pembiayaan pengadaan barang untuk konsumen, namun pembayarannya dilakukan secara pengangsuran, misalnya kendaraan bermotor dan elektronik. Usaha kartu kredit. Perusahaan pembiayaan juga bisa mengeluarkan kartu kredit, namun tetap harus mengikuti kelangsungan dari Bank Indonesia. Anjak piutang. Kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang jangka pendek dari suatu perusahaan. 5. Perdagangan surat berharga. Perdagangan surat berharga juga menjadi salah satu kegiatan usaha dari perusahaan pembiayaan. Surat-surat berharga memang dapat diperdagangkan karena memiliki nilai sehingga dapat dipindah tangankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.